So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng Ali sini. Oke, ini adalah Xiaomi 17 Ultra, HP terbaik dari Xiaomi yang bawa spek dan fitur yang menarik buat mengusung tahun 2026 ini. Buat harga sendiri, Xiaomi 17 Ultra ini dibanderol dengan harga 20 juta buat storage 16/512 GB dan 23 juta buat yang 16 per 1 TB. Nah, buat yang kemarin ikutan PO, ada juga bonus fotografi kit Pro yang kalau dijual secara terpisah harganya ini ada di sekitar 1,5 jutaan. Oke, buat desain sendiri Xiaomi 17 Ultra ini punya desain yang kelihatan mirip ya sama Xiaomi 15 Ultra. Cuma Xiaomi ini lebih pilih pakai body flat yang sekarang itu kelihatan lebih cakep. Buletan besar sebagai modul kamera dan teman-temannya ini tuh masih jadi ciri khas Xiaomi yang lumayan kita kenal dan ini cukup mengintimidasi ya kalau dilihat-lihat. Yang menarik, bodi belakangnya ini tuh pakai material fiberglass composite untuk mengurangi beratnya yang udah nyampe 223 gram. Bayangin aja kalau misal pakai kaca, bobotnya tentu bakal lebih berat lagi. Di sisi atas smartphone ini polosan aja. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang bentuknya ini agak unik ya. Di sisi kiri ini juga polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C dan ada grill speaker yang jenisnya ini stereo, di mana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Buat IP rating, tentunya HP ini juga udah punya IP68 dan IP69 sebagai proteksi buat bodinya untuk melindungi dari air. Lanjut, kalau buat layar, ini ada layar dengan panel LTPO AMOLED, resolusinya 1.5K 1200x2608 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,9 inci. Buat layarnya ini punya 68 miliar warna, support Dolby Vision dan SDR10+, serta buat peak brightness-nya ini ada di 3500 nits yang udah cukup terang untuk penggunaan di luar ruangan. Buat layarnya ini sendiri punya refresh rate di 120 Hz yang buat dipakai scrolling tentunya udah kerasa smooth. Lalu buat proteksi ada Xiaomi Shield Glass 3.0 yang cukup durable untuk ngelindungin layarnya ini dari goresan. Fingerprint under display-nya berjenis ultrasonic yang punya kecepatan baca yang super kencang dan udah bisa juga buat one tap. Ini tentu bakal ngemudahin banget nih buat kita pakai. Nah, kalau buat desain layar, Xiaomi 17 Ultra ini juga udah punya tampilan yang tentunya udah cakep ya. Bezel tipis dan sama rata di tiap sisi ini ngebuat penggunaannya makin nyaman lagi. Overall kualitas layar yang dikasih Xiaomi ini udah mantep banget. Layarnya yang lega juga bikin nikmatin berbagai macam konten visual di smartphone ini makin memuaskan. Kalau buat performa Xiaomi 17 Ultra ini itu dibekali dengan chipset paling kencang saat ini yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang punya fabrikasi 3 nanometer. Buat jenis storage sendiri ini LPDDR5X dan UFS 4.0 yang punya speed baca yang udah cukup kencang. Skor Antutu versi 11-nya ini sendiri dapat angka di 3,8 juta yang udah meyakinkan ya kalau performanya ini bakalan buas. Dipakai main game Mobile Legends dapetin settingan ultra dan bisa dapetin 120 fps tanpa kendala sama sekali pas aku mainin. Ya, game yang satu ini udah terlalu enteng lah kalau buat Snapdragon 8 Elite Gen 5. Lanjut, buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra Extreme, alias harusnya tuh bisa dapat 120 fps juga. Dan setelah dicoba, bener aja, 120 fps ini bisa didapat di smartphone ini tanpa kendala sama sekali. Dan pengalaman main game di smartphone ini itu benar-benar nyaman. Apalagi buat gyroscope-nya ini jenisnya udah hardware yang bikin pengalaman mainnya tambah asik lagi. Kalau buat Genshin Impact langsung aja kita sikat pakai settingan highest dan alhasil di game yang satu ini itu bisa jalan dapetin 60 fps cukup stabil tanpa kendala berarti. Ya beberapa kali ada frame drop tapi itu tipis banget dan cenderung nggak begitu berasa. Overall pengalaman main game di Xiaomi 17 Ultra ini itu udah benar-benar nyaman dan udah muasin banget lah buat aku yang lumayan doyan main game di smartphone. Kalau buat baterai, kapasitasnya ini ada di 6000 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5% juga. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 15%. Buat speed ngecasnya ini ada di 100 watt hypercharge yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 50 menit aja. HP ini juga udah support wireless charging 50 watt dan sayangnya tuh belum ada fitur bypass charging di smartphone ini. Buat konektivitas, HP ini support Wi-Fi 7, support dual eSIM, Bluetooth-nya versi 6.0, ada NFC dan AI remote, serta buat USB-C-nya ini 3.2 Gen 2 yang udah support OTG dan DisplayPort. Kalau buat sistem operasi, HP ini tuh pakai HyperOS 3 dengan basis Android 16. Untuk update sendiri, ini dapetin 5 kali major update dan 6 tahun security patch. Untuk fitur AI, tentunya ada Xiaomi Hyper AI yang udah cukup lengkap mulai dari AI editing dan ada juga AI productivity.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Xiaomi 17 Ultra ini dibekali dengan setup triple kamera. Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS dengan sensor Light Fusion 1050L. Lalu ada kamera ultrawide beresolusi 50 megapiksel dengan sensor ISOCELL GN5, dan terakhir ada kamera telefoto 200 megapiksel ber-OIS dengan sensor ISOCELL HPE yang punya variabel optical zoom 75 mm sampai 100 mm. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini tuh punya resolusi 50 megapiksel dengan sensor OV50M. Untuk hasil jepretannya ya sewajarnya kamera HP flagship lah ya, yang dynamic range-nya ini luas, detail gambarnya bagus, paling soal warna aja nih yang cukup ngeliatanin perbedaan sama brand lain. Kalau dari hasil yang aku dapat sih warna jepretan kamera Xiaomi 17 Ultra ini cenderung nggak terlalu saturated meski udah pakai mode vivid. Ya kalau ini balik lagi soal selera dan masih bisa diedit-edit lah kalau dirasa kurang cocok. Nah sisa hasilnya kalian juga bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Xiaomi 17 Ultra pakai resolusi Full HD 30 fps. Buat pindah-pindah lensanya seperti ini ya. Jadi lumayan smooth kalau dilihat-lihat. Ini ultra wide-nya, ini kamera utama, dan ini telenya. Oke, kita balik lagi ke ultra wide, dan kalau dipakai jalan seperti ini. Udah cukup stabil. Ini kamera utamanya. Nah ini Full HD 60 fps, pindah-pindah lensa juga masih bisa, ultra wide, kamera utama, dan ini telenya. Oke, balik lagi ke ultra wide, kalau dipakai jalan seperti ini. Stabil juga ya, mantap. Ini 4K 30 fps, pindah-pindah lensa juga tentunya masih bisa. Ini telenya, kamera utama, dan ini ultra wide. Mau dipakai jalan juga stabil, masih stabil. Kalau ini 4K 60 fps, pindah-pindah lensa juga masih bisa. Seperti ini contohnya. Dan ini bukan yang tertinggi ya, karena ada 4K 120 fps buat slow mo. Itu cuma bisa rekam di kamera utama sama tele, dan ada 8K 30 fps, dan itu bisa semua lensa tapi perekamannya harus dimatiin dulu, jadi nggak bisa langsung pindah-pindah lensa. Nah ini yang 4K 60 fps dia tuh masih bisa. Kita nggak bakal coba yang 4K 120 sama 8K 30 karena ya resolusi YouTube kuliah sore mentok cuma di 4K 60. Dan ini aku rasa sih buat kalian rekam-rekam udah mantep banget ya hasilnya. Detail dapat, terus FPS juga tinggi, jadi udah cakep lah buat kalian pakai sehari-hari. Gimana menurut kalian ini dipakai jalan? Kalau aku lihat sih di preview stabil banget ya, mantap. Sekarang kita switch ke kamera depan. Oke, ini contoh kamera depannya dari Xiaomi 17 Ultra. Ini pakai resolusi 4K 60 ya, jadi kita langsung aja lompat karena kalau kamera depan kan nggak perlu pindah-pindah lensa, jadi kita nggak usah coba tiap resolusinya, dan langsung aja ke mentoknya 4K 60. Hasilnya seperti ini. Kalau buat warna kulit aku cukup suka. Dynamic range-nya ya oke sih. Cuma warna biru langitnya agak ketutup ya, jadi agak putih-putih gitu gimana ya kalau misal fokusnya ke arah muka. Tapi ya masih cukup oke lah. Buat apa lagi? Buat audio kalian bisa nilai sendiri. Terus buat warna dia cenderung nggak terlalu gonjreng kalau kamera depan. Terus kalau dipakai jalan dia udah cukup stabil juga. Ini kalau tangan lurus mentok, ini kalau tangan santai. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk.
Oke, kesimpulannya Xiaomi 17 Ultra ini buat siapa sih? Kalau misal kalian suka street fotografi pakai smartphone, tone warna dari Leica di Xiaomi 17 Ultra ini tuh udah ngasih kesan yang bener-bener pas. Feel-nya mungkin bisa kalian dapat ya, meski aku sendiri tuh belum pernah pegang kamera Leica. Ditambah adanya fotografi kit ini juga bakal jadi tambah mainan yang asik ya buat dicoba-coba. Terus selain itu, spek yang dia tawarin ini juga tentu udah yang terbaik dari smartphone Xiaomi. Ibarat ini udah kelas monsternya lah. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.